Selamat siang, saya Nathanael Bagas Siregar dari Fakultas Teknik Kelautan. Saya membahas tentang keselamatan kerja. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu ada 4, yaitu bagaimana metode pelaksanaan di lapangan, peralatan konstruksi, apa saja yang digunakan dan disertai fungsi alat tersebut, resiko K3K dan K3L saat pelaksanaan konstruksi, dan pembuatan JSA selengkap mungkin. Nah, adapun latar belakang yang akan saya bahas tentang proyek Jakarta Outer Ring Road. Nah, proyek ini dilaksanakan di Jakarta yang bertempatkan di Kebun Jeruk, lebih tepatnya di Penjaringan. Saya akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu metode pelaksanaan di lapangannya. Metode pelaksanaan di lapangannya itu terbagi atas 6, yaitu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini termasuk dengan pemilihan lokasi, pembersihan lokasi, dan menggusur atau merekonstruksi atau merubuhkan bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini berkaitan dengan pengeboran dan untuk membersihkan atau menggali untuk tiang pancang. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan substruktur. Pekerjaan substruktur ini yaitu pekerjaan yang dilakukan kontraktor atau pembuat jalan tol untuk memasang tiang pancang dengan berbagai tiang pancang sesuai ukurannya. Yang keempat itu ada pekerjaan upper struktur. Pekerjaan upper struktur itu pekerjaan struktur atas, yang dimana struktur atas ini berkaitan dengan pilar atau pilar head dan sebagainya. Yang kelima itu adalah pekerjaan perkerasan jalan, yang dimana jalan yang sudah dikonstruksi terdapat beberapa kayak lubang-lubang dan sebagainya. Nah, itu harus diratakan sesuai dengan jalan yang ada di bawah. Kemudian yang keenam adalah pekerjaan drainase jembatan. Nah, ini tentang kalau misalkan tol itu ada pembuangan seperti kayak hujan, ada pembuangan hujannya, pembuangan air. Nah, itu disebut juga pekerjaan drainase jembatannya atau drainase jembatan tolnya. Selanjutnya adalah peralatan konstruksi apa saja yang digunakan dan disertai alat dan fungsinya. Ini merupakan rumusan masalah yang kedua. Nah, di rumusan masalah yang kedua ini terdapat ada 3 tiang pancang. Yang pertama itu dengan panjang 11,5 meter, yang kedua ada 2,5 meter, yang ketiga ada 21,824 meter. Nah, apa fungsi dari tiang pancang ini? Tiang pancang ini berfungsi untuk mendukung struktur bangunan agar kokoh. Nah, tidak hanya untuk tiang pancang. Nah, ada juga bantuan dengan alat berat. Alat berat itu yang digunakan itu ada dozer, digunakan untuk mendorong dan menggali maupun menarik material seperti pasir, tanah, bebatuan, dan lainnya.
Dan ada juga crane breaker yang itu berfungsi untuk pembongkaran existing jalan dan disposal beton. Nah, ada juga yang selanjutnya itu adalah dump truck, digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan ada eskavator yang berfungsi untuk pemadatan tanah agar tidak amblas bila dilalui oleh alat berat. Ada selanjutnya fibroroller berfungsi untuk pembuatan saluran drainase sementara setelah pekerjaan tanah itu selesai. Nah, yang terakhir itu adalah kren pancang, berfungsi untuk memancangkan atau menanamkan tiang pancang sebagai fondasi suatu konstruksi tersebut. Nah, karena kita membahas tentang keselamatan kerja, yaitu di setiap pekerjaan mempunyai ada resiko-resiko yang akan terjadi bila tidak sesuai dengan prosedur atau bisa juga emang dari kesalahan pekerja tersebut. Nah, adapun untuk resiko dalam proyek ini yaitu pekerja yang paling sangat berbahaya yaitu tentang pekerjaan yang di ketinggian dan pekerjaan yang berada di galian, yaitu seperti yang upper struktur dengan pekerjaan bagian tanah. Nah, pada dua jenis pekerjaan ini kecelakaan yang terjadi cenderung sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan cacat atau kematian, jatuh dari ketinggian atau dan sebagainya. Nah, biasanya kejadian ini akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Sementara risiko tersebut kurang dihayati oleh para pelaku konstruksi dengan sering kali mengabaikan penggunaan peralatan pelindungan atau disebut juga dengan personal fault error system yang sebenarnya yang telah diatur oleh pedoman K3. Nah, jenis-jenis kecelakaan ini mengakibatkan pekerja galian dapat berupa timbunan tanah tersengat listrik itu merupakan resiko dalam pekerjaan pada bagian tanah tersebut. Terus ada beberapa seperti kematian jika terkena gas beracun dan sebagainya. Lalu apa sih untuk menanggulangi resiko yang terjadi ketika dalam konstruksi itu akan dilakukan? Nah, ada 3 pedoman yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu konstruksi. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan, yang dimana jika melakukan suatu pekerjaan membangun sesuatu gedung dan sebagainya harus melakukan peraturan yang harus dibahas terlebih dahulu, yaitu pedomannya seperti peraturan perundang-undangannya. Dan yang kedua itu inspeksi atau pengawasan. Nah, tugas dari mandor untuk atau head kepala proyek itu harus melakukan inspeksi yang secara rutin. Bila mana jika ada pekerjanya yang melakukan kesalahan atau yang akan melakukan kesalahan harus dipantau dengan cermat. Nah, yang ketiga itu adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini sangat penting. Makanya adanya jika semua pekerja untuk pembangunan konstruksi memerlukan sertifikat K3 yang diatur dari pendidikan dan pelatihan ini. Nah, adapun rumusan masalah yang terakhir yaitu pembuatan JSA atau resiko dari pekerjaan-pekerjaan itu dan penanggulangannya. Nah, di sini dari video yang sudah dirangkum
ada beberapa pekerjaan yang beresiko yang fatal dan penanggulangannya. Yang pertama itu adalah pembersihan lokasi. Nah, adapun resikonya itu dapat terkena debu yang mengakibatkan sesak nafas. Penanggulangannya itu menggunakan masker yang sesuai dengan pedoman agar hidung pun tertutup. Nah, yang kedua, pembongkaran bangunan existing. Nah, pembongkaran bangunan existing ini memiliki risiko yaitu dapat kejatuhan reruntuhan, batu, atau alat berat saat melakukan pembongkaran. Nah, penanggulangannya itu menggunakan health safety sesuai dengan standar K3. Nah, yang berikutnya pekerjaan tanah. Nah, ini resikonya terhirup debu semen atau tersengat listrik di instalasi bawah tanah. Nah, penanggulangan itu pekerja harus menggunakan APD lengkap dan juga pastikan kabel instalasi aman. Nah, berikutnya pemancangan tiang pancang. Resiko yang dapat diterima yaitu tertimpa bucket material. Penanggulangan itu memeriksa kawat seling secara berkala. Nah, ada juga pekerjaan field slab. Nah, resikonya itu kejatuhan beton atau uh, alat berat sehingga harus diperhatikan. Nah, penanggulangan itu memeriksa mesin alat berat secara berkala apakah kren sudah terpasang dengan aman. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan pilar. Risiko yang dapat diterima, kejatuhan beton, tertusuk tiang, jatuh saat naik tangga. Nah, penanggulangannya itu menggunakan APD yang lengkap, berhati-hati saat menaiki tangga, dan lihat secara berkala struktur tangganya. Nah, berikutnya pekerjaan pilar head. Nah, risiko yang dapat diterima, ketusukan besi tertimpa pilar head. Nah, penanggulangan itu memeriksa apakah kren saat membawa pilar head terkunci dengan aman. Selanjutnya pekerjaan balok girder atau diafragma. Resiko yang dapat diterima terjatuhnya balok girder ke jalan saat menaiki balok ke atas jalan tol. Penanggulangannya itu memperhatikan kren agar terkunci dengan aman saat menaiki box girder. Selanjutnya pekerjaan bearing pad. Resiko yang dapat diterima terjepitnya anggota tubuh antar beton. Nah, penanggulangan itu harus memperhatikan dalam pemasangan dengan standar konstruksi yang selalu menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya yang terakhir pekerjaan parapet. Resiko yang didapat diterima parapet yang terpasang jatuh ke jalan sehingga menimpa orang yang ada di bawah. Nah, penanggulangannya itu pemasangan parapet dikerjakan pada malam hari saat jalanan sepi dan memasang selalu memperhatikan kondisi di bawah jalan tol. Sekian dari saya presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.